Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asyiku. Kali ini kita akan mempelajari ringkasan materi fisika kelas 11 semester 1, materi fluida, pokok bahasan tekanan hidrostatik. Oke, langsung saja kita pelajari tekanan hidrostatik. Apa itu tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Sebenarnya materi ini sudah Anda pelajari sejak di SMP. Masih ingat perumusannya? Ya, tekanan yang dilambangkan dengan huruf P, nilainya sama dengan, tinggal kita perhatikan definisinya. Tekanan tadi disebabkan oleh beratnya sendiri. Berat dimensinya sama dengan gaya. Padahal tekanan itu sendiri nilainya sama dengan gaya dibagi luas. Dan ingat ketika kita membahas fluida, yang diketahui pasti bukan masanya, namun massa jenisnya. Sehingga perumusan massa ini bisa kita rubah menjadi massa jenis kali volume, dan volumenya pun juga bisa kita ganti luas penampang dikalikan tingginya. Sehingga kalau kita tulis ulang, rumus tekanan hidrostatik menjadi Rho kalikan gravitasi dikalikan tinggi atau kedalamannya. Rho-nya Rho apa tadi? Ya, massa jenis fluidanya. G adalah gravitasi, sedangkan H adalah kedalamannya. Untuk lebih jelasnya langsung kita bahas contoh soal. Oke, langsung kita bahas contoh soalnya. Tentukan tekanan hidrostatik yang dirasakan ikan di dalam air. Seperti pada gambar, jika diketahui massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, langsung saja kita selesaikan. Tekanan hidrostatik tadi rumusnya apa? Ya, sama dengan Rho GH. Tekanan tadi nilainya sama dengan massa jenis airnya berapa? Ya, 1000. Langsung kita masukkan 1000. Gravitasinya berapa? Ya, 10. Langsung kita masukkan 10. Hanya artinya apa? Ya, hati-hati ya. Maksudnya nilai H, menghitungnya harus hati-hati. Loh, kok hati-hati? Karena kebanyakan siswa kesalahannya di sini. Ingat, menghitungnya bukan dari dasar, namun harus dari permukaan. Kalau dari dasar 40, padahal tinggi zat cair adalah 100, maka kedalaman ikan ini nilainya berapa? Ya, 60 cm. Tapi karena belum SI, 60 cm ini harus kita rubah ke satuan internasional atau sering kita sebut SI. Jadinya berapa? 0,6 meter. Maka hanya ini pun langsung kita masukkan 0,6. Kita coret-coret. Ini ada 10, ini ada 0, ini langsung kita coret. Sehingga tekanannya tinggal kita kalikan 6 dikali 1000. Langsung ketemu 6000 Pascal. Inilah jawabannya. Selanjutnya akan kita bahas hukum pokok hidrostatika. Ada yang sudah tahu hukum pokok hidrostatika? Pernyataan hukum hidrostatika menyimpulkan bahwa semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Untuk lebih mudahnya, coba kita perhatikan gambar ini. Dari gambar ini, letak titik A, titik B, C, dan D terletak pada bidang datar yang sama dan di dalam zat cair yang sejenis. Menurut hukum pokok hidrostatika, walaupun permukaan penampangnya berbeda, titik A, B, C, dan D ini memiliki tekanan yang sama. Untuk bisa memahami, berikutnya akan kita terapkan pada pipa U. Sekarang kita terapkan pada pipa U. Jika pipa U ini mula-mula diberi air, selanjutnya di sebelah kiri kita tuangkan cairan yang berbeda dan tidak bercampur. Kita misalkan minyak, karena tidak bercampur, air yang mula-mula posisinya di sini tentunya akan turun, dan yang di sebelah kanan tentunya akan naik sampai posisi setimbang. Sehingga menurut hukum hidrostatika, pada titik yang terletak pada bidang datar yang sama dan di dalam cairan yang sejenis tentunya memiliki tekanan yang sama. Dari pernyataan ini bisa kita tentukan tekanan titik yang sebelah kiri tentunya sama dengan yang di sebelah kanan.
Jika yang sebelah kiri dinamakan P1 dan di sebelah kanan dinamakan P2, maka pernyataan ini bisa kita rumuskan menjadi P1 sama dengan P2. Selanjutnya kita ingat rumus tekanan sama dengan apa? Ya, Rho GH. Sehingga rumus ini bisa kita turunkan menjadi Rho GH1 sama dengan Rho GH2. Karena nilai gravitasinya sama, maka gravitasi yang sebelah kiri bisa kita singkirkan, dan di sebelah kanan pun bisa kita lenyapkan. Sehingga rumusnya bisa kita sederhanakan menjadi Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Inilah perumusan untuk mencari massa jenis zat cair pada pipa U. Oke, supaya bisa memahami, langsung kita bahas contoh soal berikut ini. Sekarang kita pahami contoh soal untuk pipa U. Perhatikan gambar di bawah. Sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian pada salah satu pipa dituangkan minyak goreng sehingga posisi stabil tampak seperti pada gambar. Jika tinggi kolom minyak 10 cm dan air 8 cm, besarnya massa jenis minyak goreng adalah titik. Ingat pada soal ini tadi, mula-mula diisi air, berikutnya pada pipa yang kiri ini diisi minyak yang tidak bercampur dengan air, sehingga permukaan air yang di sebelah kiri turun, sedangkan yang di sebelah kanan naik sampai posisi setimbang seperti ini. Sehingga menurut hukum hidrostatika, tekanan pada batas sebelah kiri tentunya sama dengan titik di sebelah kanan ini. Kalau dirumuskan gimana tadi? Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Rho1-nya apa ini? Ya, massa jenis minyak. Nilainya berapa? Nggak usah panik, ini yang ditanyakan. H1-nya berapa? Ya, tinggi minyak. Nilainya sama dengan 10 cm. Tidak usah kita rubah satuannya. Yang penting ruas kiri dan ruas kanan satuannya sama. Maka langsung aja kita masukkan angka 10. Nilainya sama dengan Rho2. Rho2-nya apa ini? Ya, massa jenis air. Nilainya berapa ini? Ya, 1000. Langsung kita tuangkan 1000. H2-nya yang mana ini? Ya, tinggi yang sebelah kanan atau tinggi air. Nilainya berapa ini? 8 cm. Kita masukkan angka 8. Langsung kita coret-coret. Yang ruas kiri kita coret, jangan lupa yang ruas kanan juga kita coret. Maka langsung kita lihat hasilnya. Kalau Anda baca pakai cermin, jawabannya sudah kelihatan. Tidak usah panik, langsung aja kita baca dari kanan. Rho1 sama dengan 800 kg per meter kubik. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Itulah cara asikku. Semoga menjadi cara asikmu juga. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi dan pembahasan soal yang berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.